Dragon Ball adalah salah satu seri anime atau manga paling legendaris yang pernah ada, diciptakan oleh seorang jenius kreatif bernama Akira Toriyama. Tapi pernahkah kalian membayangkan bagaimana nasib Dragon Ball di masa depan jika penciptanya sudah tidak ada lagi? Apakah warisan ini akan terus bertahan atau justru pudar di telan zaman? Dragon Ball pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984 dan sejak saat itu, waralaba ini berkembang menjadi salah satu seri paling terkenal di dunia. Toriyama dengan gaya seni yang ikonik dan penceritaannya yang memikat telah mengubah Dragon Ball menjadi fenomena global. Tidak hanya dalam bentuk manga, Dragon Ball telah diadaptasi menjadi anime, film, game, Mencerdez, dan banyak lagi. Popularitasnya menciptakan basis penggemar yang terus berkembang selama beberapa dekade. Namun dengan Akira Toriyama yang sudah meninggal, banyak yang bertanya-tanya bagaimana kelanjutan Dragon Ball jika sudah tidak lagi menjadi bagian dari dunia ini. Akankah karya ini tetap hidup atau tergerus waktu? Sebelum kita berbicara tentang masa depan, penting untuk memahami bagaimana industri Dragon Ball beroperasi saat ini. Meskipun Toriyama masih memegang kendali kreatif, kenyataannya banyak aspek dari franchise ini yang sudah diurus oleh tim besar, termasuk penerbit seperti Shueisha, studio animasi Toei Animation, dan perusahaan mainan seperti Bandai Namco. Toriyama mungkin tidak lagi terlibat secara langsung dalam semua proyek Dragon Ball, terutama proyek-proyek spin-off dan produk sampingan. Dalam beberapa tahun terakhir, peran Toriyama lebih fokus pada supervisi dan memberikan arahan umum, sedangkan sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh tim produser, penulis, dan animator yang bekerja di bawah panduannya. Dragon Ball Super dan Dragon Ball Daima bukti bahwa waralaba terus berkembang. Dragon Ball Super yang mulai ditayangkan pada tahun 2015 adalah bukti bahwa waralaba ini bisa berkembang bahkan dengan keterlibatan yang lebih sedikit dari Toriyama. Cerita baru karakter seperti Beerus, Whis, dan bahkan transformasi baru seperti Ultra Instinct memperkenalkan elemen segar ke dalam dunia Dragon Ball. Meskipun Toriyama terlibat dalam penulisan cerita, banyak dari episode dan pengembangan karakter dilakukan oleh staf dari Toei Animation. Kesuksesan Dragon Ball Super juga menunjukkan bahwa Dragon Ball tidak hanya tentang nostalgia, tapi bisa terus relevan dan menarik bagi generasi baru penonton. Film seperti Dragon Ball Super Broly dan Dragon Ball Super Superhero atau Dragon Ball Daima juga mengukuhkan posisi Dragon Ball sebagai franchise besar yang mampu mengadaptasi diri dengan pasar modern. Lalu setelah kematian Toriyama, apa yang akan berubah? Kematian seorang pencipta tentu meninggalkan dampak yang sangat besar. Tapi apakah itu akan berarti akhir dari Dragon Ball? Dan jawaban singkatnya tidak, setidaknya tidak segera. Waralaba sebesar Dragon Ball sudah menjadi entitas yang lebih besar dari sekedar satu orang, bahkan jika orang tersebut adalah pencipta aslinya sendiri. Namun hilangnya Toriyama akan membawa perubahan signifikan dalam arah kreatif franchise ini. Satu hal yang mungkin terjadi adalah transisi kekuasaan kreatif ke orang-orang yang sudah lama bekerja dengan Toriyama, seperti Toyotaro yang saat ini menangani manga Dragon Ball Super. Toyotaro dikenal karena kemampuannya meniru gaya Toriyama, baik dari segi seni maupun cerita, meskipun tidak selalu memiliki kedalaman yang sama. Meskipun begitu, tanpa Toriyama akan ada kekhawatiran tentang keaslian dan kualitas cerita Dragon Ball. Bisakah tim kreatif di belakang Dragon Ball menjaga terus semangat asli karya ini? Akankah cerita tetap menarik tanpa sentuhan Toriyama yang unik yang dikenal karena humornya, pembangunan dunia yang kaya, dan pertempuran epik yang tak terlupakan? Pengaruh industri dan dari segi bisnis, Dragon Ball adalah mesin uang yang sangat kuat. Dengan nilai miliaran dolar dari penjualan merchandise, video game, dan hak siar, Shueisha, Toei Animation, dan Bandai Namco tidak akan begitu saja membiarkan franchise ini mati. Kita bisa melihat langkah-langkah strategis yang mungkin akan diambil oleh perusahaan-perusahaan ini untuk menjaga relevansi Dragon Ball. Salah satu kemungkinan adalah terus memperluas dunia Dragon Ball dengan berbagai spin-off dan proyek sampingan. Mungkin kita akan melihat serial yang berfokus pada karakter-karakter pendukung seperti Gohan, Vegeta, atau bahkan para dewa penghancur sekalipun. Ini bukanlah hal yang asing di dunia anime, seperti yang terjadi dengan franchise Naruto, di mana sequel Boruto menggantikan cerita orisinal. Selain itu, kita mungkin akan melihat lebih banyak kolaborasi internasional. Saat ini, anime sudah menjadi fenomena global, dan Dragon Ball adalah salah satu waralaba yang paling dikenal di seluruh dunia. Dengan hilangnya Toriyama, Shueisha dan Toei Animation mungkin akan mulai bekerja sama dengan studio-studio asing atau kreator internasional untuk menciptakan adaptasi baru atau versi reboot yang dirancang khusus untuk pasar global. Potensi spin-off dan cerita lanjutan Dragon Ball memiliki dunia yang sangat luas,
penuh dengan karakter-karakter yang bisa dieksplorasi lebih dalam. Goku mungkin menjadi karakter sentral, tapi waralaba ini kaya dengan tokoh-tokoh menarik lainnya. Setelah Toriyama, kemungkinan besar kita akan melihat lebih banyak spin-off yang fokus pada karakter lain. Misalnya karakter seperti Vegeta yang selalu menjadi favorit penggemar bisa mendapatkan cerita tersendiri. Kita juga bisa melihat lebih banyak eksplorasi tentang sejarah Saiyan, yaitu ras dari mana Goku dan Vegeta berasal. Bahkan, ada potensi untuk cerita yang berfokus pada masa depan dunia Dragon Ball, mungkin tentang keturunan Goku dan juga Vegeta. Spin-off yang lebih kecil juga bisa mengambil pendekatan berbeda terhadap genre. Mungkin kita akan melihat cerita yang lebih berfokus pada elemen drama, hubungan antara karakter, atau bahkan petualangan yang lebih ringan tanpa pertarungan berskala besar. Tantangan tanpa Toriyama, meskipun begitu, ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi jika Dragon Ball berlanjut tanpa Toriyama. Salah satunya adalah mempertahankan keseimbangan antara aksi dan humor, yang merupakan salah satu kekuatan terbesar Dragon Ball. Akira Toriyama memiliki gaya humor yang unik, seringkali menggabungkan pertempuran epik dengan momen-momen lucu yang tak terduga. Tanpa Toriyama, ada resiko bahwa cerita Dragon Ball bisa menjadi terlalu serius atau kehilangan sentuhan ringan yang membuatnya begitu dicintai. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kualitas cerita bisa menurun tanpa panduan langsung dari penciptanya. Beberapa penggemar sudah merasakan ini dengan beberapa arc di Dragon Ball Super yang dianggap kurang memuaskan dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya. Meskipun tim kreatif di balik Dragon Ball penuh dengan talenta, sulit untuk menggantikan visi kreatif seorang pencipta seperti Akira Toriyama sendiri. Lalu, bagaimanakah penggemar akan bereaksi? Tentu saja salah satu faktor terbesar yang akan mempengaruhi masa depan Dragon Ball adalah reaksi dari para penggemar. Dragon Ball memiliki basis penggemar yang sangat setia yang telah mengikuti cerita ini selama bertahun-tahun. Banyak dari mereka yang akan merasa kehilangan besar dengan tidak adanya Toriyama. Namun, waralaba ini juga memiliki banyak penggemar baru, terutama setelah kesuksesan Dragon Ball Super. Jika cerita setelah kematian Toriyama bisa tetap menarik dan relevan, ada peluang besar bahwa Dragon Ball akan terus berkembang. Tapi jika cerita mulai kehilangan arah atau kualitasnya menurun, ada risiko bahwa penggemar akan mulai kehilangan minat, terutama penggemar lama yang tumbuh bersama karya-karya Toriyama. Pada akhirnya, nasib Dragon Ball setelah kepergian Akira Toriyama akan sangat bergantung pada bagaimana waralaba ini dikelola oleh penerusnya. Potensi untuk terus berkembang ada, terutama dengan basis penggemar yang besar dan ekosistem bisnis yang kuat di sekitarnya. Namun, tanpa panduan kreatif dari penciptanya, tantangan besar akan muncul dalam menjaga semangat dan kualitas cerita yang telah membuat Dragon Ball menjadi fenomena global. Tapi satu hal yang pasti, Dragon Ball adalah warisan yang luar biasa, dan meskipun Akira Toriyama telah meninggal, pengaruhnya akan terus terasa dalam dunia anime dan manga untuk waktu yang sangat lama. Akankah Goku dan kawan-kawannya terus berjuang di masa depan? Kita hanya bisa menunggu dan melihat, tapi satu hal yang pasti, Dragon Ball akan selalu memiliki tempat di hati kita semua, bukan? Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.